dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Perbandingan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudin Sunubi, SIP, MSI. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Yang pertama yaitu Kanada. Sistem pemerintahan Kanada adalah monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Kepala negara adalah Raja Charles III, diwakili oleh Gubernur Jenderal, sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Pemerintahan Kanada terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam wacana politik, Kanada sering mendiskusikan isu-isu seperti hak-hak masyarakat adat, perubahan iklim, kebijakan imigrasi, dan hubungan dengan Amerika Serikat. Selain itu, ada juga perdebatan tentang peran dan relevansi monarki dalam pemerintahan modern, serta isu-isu mengenai reformasi senat dan sistem pemilihan. Baik, selanjutnya yaitu negara Yunani. Yunani sendiri memiliki sistem pemerintahan yang memiliki banyak bentuk karena terdapat banyak negara. Di kota Yunani sendiri ada masing-masing memiliki sistem pemerintahannya, yaitu Aristoteles membagi pemerintahannya di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Sebagian besar kota di Yunani pada awalnya menerapkan monarki, kemudian berganti ke oligarki, terus berganti lagi ke tirani, lalu ke akhirnya yang terakhir itu demokrasi. Namun pada tiap perbedaan ada beberapa negara kota yang memiliki sistem berbeda-beda pun. Bahkan ada beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi sama sekali. Kekuasaan di Yunani sendiri itu mencakup berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari pemerintahan yang militeristik dari Sparta hingga dalam demokrasi di Athena, yang kemudian mempengaruhi perkembangan politik di dunia barat hingga saat ini. Ada beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus perhatian dalam mengenai masa depan negara ini. Yang pertama itu tentang ekonomi dan ketahanan pangannya. Fokus pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program food estate diharapkan pemerintah Yunani mampu meningkatkan peringkat Yunani ke depan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini. Yang kedua yaitu adalah kondisi lingkungan Yunani. Yaitu Yunani mengalami fenomena unik seperti langit yang berubah menjadi orange atau apokaliptik yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kondisi lingkungan di masa depan. Yang terakhir itu pengaruh sejarah dan budaya. Ini mungkin yang sangat inti dari wacana ini sebagai tempat lahirnya budaya dunia barat. Yunani memiliki varian atau sejarah budaya yang kaya peninggalan peradaban Yunani kuno, masih mempengaruhi perkembangan budaya modern, dan hal ini mungkin akan terus menjadi fokus dalam wacana negara Yunani ke depannya. Negara berikutnya yaitu Belanda. Bentuk pemerintahan di Belanda adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan yang berbasis parlementer. Pemerintahannya terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan parlemen Belanda terdiri dari 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Tweede Kamer dan Senat, Eerste Kamer. Wacana di negara Belanda mencakup berbagai topik, termaksud isu-isu sosial seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan isu lingkungan. Adalah sistem pemerintahan yang ada di Portugal. Portugal menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk negara republik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif, yang berarti bahwa pemerintahan harus memiliki dukungan dari parlemen untuk tetap berkuasa. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah bentuk pemerintahan di Portugal. Portugal adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Presiden Portugal adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, tetapi kekuasaannya terbatas dan lebih sering berperan sebagai simbolik daripada sebagai pemimpin yang aktif. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah wacana pemerintahan. Wacana pemerintahan di Portugal didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme. Negara ini telah melalui beberapa perubahan sistem pemerintahan sepanjang sejarahnya, termaksud dari monarki ke republik.
Selanjutnya yang saya akan bahas adalah beberapa poin penting tentang wacana pemerintahan di Portugal. Yang pertama itu ada demokrasi. Portugal adalah negara demokratis yang memiliki sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan eksekutif dan legislatif saling berhubungan dan saling mengontrol. Dan yang selanjutnya itu republik. Portugal adalah negara republik yang berarti bahwa kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui perwakilan mereka di parlemen. Poin selanjutnya adalah parlemen. Parlemen juga Portugal yang dikenal sebagai Assembleia da República adalah lembaga legislatif utama yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan yang ada di negara Portugal. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Cina adalah sosialis dengan karakteristik unik dari sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Ini menggambarkan kombinasi antara ekonomi, pasar terbuka, dan kontrol politik yang ketat oleh Partai Komunis di Tiongkok. Bentuk kekuasaan Tiongkok terpusat di tangan Partai Komunis atau yang disebut PKT yang mengendalikan pemerintahan serta semua aspek kehidupan politik dan sosial atau PKT menjalankan kekuasaannya melalui struktur birokrasi yang luas dengan kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini. Memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan dalam wacana politik dan sosial, Tiongkok sering menggunakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang cepat sebagai prioritas utama wacana. Wacana juga seringkali mencakup tema-tema seperti persatuan nasional, modernisasi ekonomi, dan kedaulatan negara. Kebijakan-kebijakan nasional seperti Belt and Road Initiative mencerminkan ambisi Tiongkok untuk memainkan peran sentral dalam urusan internasional sambil mempertahankan kontrol yang ketat di dalam negeri. Baik, negara selanjutnya adalah Singapura, di mana negara Singapura ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer, unikameral, Westminster, dan mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi di negara Singapura menetapkan bahwa demokrasi perwakilan adalah sistem politik dari negaranya. Kemudian, kekuasaan eksekutif di Singapura dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menterinya. Sementara itu, Presiden Singapura secara historis adalah jabatan seremonial. Presiden diberikan hak veto pada tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci. Contohnya, seperti pemakaian cadangan nasional serta menunjuk jabatan-jabatan yang yudisial. Meskipun jabatan presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu, akan tetapi hanya pemilu pada tahun 1993 saja yang pernah diselenggarakan hingga saat ini. Kemudian pemilihan parlemen di Singapura didasarkan pada pluralitas untuk konstitusi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah pada tahun 1991. Anggota parlemen terdiri dari anggota terpilih, non-konstituen, dan dicalonkan. Mayoritas dari anggota parlemen terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama, kemudian meliputi pos dan mewakili keanggotaan tunggal atau konstituensi perwakilan kelompok atau GRC. Singapura masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh Transparansi Internasional. Meskipun hukum yang berlaku di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, kemudian India Britania, dan meliputi banyak elemen hukum dari Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya pengadilan oleh juri dihapuskan. Kemudian Singapura memiliki hukum dan sanksi yang mencakup hukum fisik, yudisial dalam bentuk pemukulan dan pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kemudian kerusuhan, kemudian narkoba, kemudian vandalisme, properti, dan beberapa pelanggaran imigrasi. Kemudian selain itu, Singapura juga memiliki hukuman mati yang diwajibkan untuk pembunuhan tingkat pertama, yaitu penyelundupan, narkoba, dan pelanggaran senjata. Amnesty International menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dan Undang-Undang
penggunaan senjata atau pelanggaran senjata mengandung dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan menghilangkan hak pengadilan yang adil, dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki tingkat eksekusi yang paling tinggi di dunia jika dibandingkan negara-negara lainnya. Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki hak untuk menentukan sistem yudisialnya sendiri dan memberikan hukuman yang pantas. Pemerintah juga memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa poin dalam laporan amnesti. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai negara Singapura yang cukup singkat.